pembuluh darah. Oke, jadi sebenarnya ini sambungan sih sama yang kuliah yang sebelumnya tentang hukum fisika ya dalam sistem kardiovaskular. Jadi hemodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum fisika atau variabel-variabel hukum fisika yang berkaitan dengan isi dan gerakan darah di dalam sistem kardiovaskular. Jadi kita ketahui sistem kardiovaskular itu kan terdiri atas jantung, pembuluh darah, sama darah sebagai volume atau isinya. Jadi dalam hal sistem kardiovaskular kita juga ketahui bahwasannya itu adalah proses gerakan darah di sepanjang pembuluh darah. Jadi dalam gerakan darah tadi itu berlaku hukum-hukum fisika ya, kemudian terkait dengan isinya darah di dalam pembuluh darah atau di dalam ruang-ruang jantung itu juga terkait dengan hukum fisika. Oke, hukum fisika tetap tentang aliran darah. Kita ketahui bahwasanya darah itu atau cairan akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ya. Jadi tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan kita juga ketahui bahwasanya pembuluh darah ini kan dia nggak sama semuanya strukturnya. Jadi sehingga darah akan mengalir dari arah aorta ya menuju ke arah vena. Dan struktur aorta dan struktur vena itu beda ya. Sehingga nanti akan perjalanan darah menuju ke balik lagi ke atrium dari ventrikel kiri ke atrium kanan itu akan menghadapi berbagai macam tahanan ya yang kita sebut sebagai resistensi. Oke. Jadi darah yang mengalir sepanjang pembuluh darah ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh perbedaan tekanan di antara ujung pembuluh darah atau kita sebut sebagai gradien tekanan ya, digambarkan dengan segitiga B, kemudian dipengaruhi lagi oleh hambatan ya, yang dihadapi darah di sepanjang pembuluh darah yang kita sebut sebagai resistensi. Dan ini berlaku hukum fisikanya itu adalah hukum Ohm. Ya, jadi F itu adalah delta P atau gradien tekanan dibagi dengan resistensi. Oke, ini juga kemarin udah kita bahas sebahagian ya. Jadi fungsi dari masing-masing pembuluh darah. Fungsi daripada arteri adalah untuk menghantarkan darah ya ke jaringan ya, dan dalam proses penghantaran darah itu dia berada di tekanan yang tinggi ya. Dan karena tekanan yang tinggi tadi maka arteri memiliki dinding yang kuat ya, dan karena tekanan yang tinggi tadi maka darah mengalir di pembuluh arteri ini dengan kecepatan atau velocity yang tinggi. Selanjutnya arteriol. Arteriol ini adalah cabang terkecil dan paling akhir dari sistem arteri dan berperan sebagai kontrol kondulit. Artinya di sini adalah penghantaran ya. Karena nanti setelah arteriol masuk ke kapiler ya. Jadi yang mengatur banyaknya atau seberapa banyak volume darah yang masuk ke kapiler itu adalah arteriol. Kemudian arteriol ini juga memiliki dinding otot yang kuat yang dapat menutup total pembuluh darah arteriol ketika mengalami konstriksi atau bisa melebar beberapa kali lipat ya ketika mengalami dilatasi. Sedangkan kapiler ini adalah tempat pertukaran cairan, nutrisi, elektrolit, hormon atau bahan-bahan lain antara darah dan cairan interstisial. Selanjutnya venul. Venul ini fungsinya adalah mengumpulkan darah dari kapiler dan nanti secara bertahap dia akan bergabung atau membentuk yang namanya pembuluh darah vena yang lebih besar. Dan vena berfungsi sebagai penghantar ya,
untuk menghantarkan darah dari venul menuju ke jantung. Dan dia berfungsi sebagai reservoir utama pada darah-darah tambahan atau penampung utama. Ya. Oke, ini kita lihat bentuk-bentuk pembuluh darah ya, beserta jumlah, ya, kemudian gambarannya ya, dan fungsinya. Ya. Arteri, arterial, kapiler, dan vena. Oke, arteri yang tambahan dari yang tadi, dia berfungsi sebagai reservoir untuk tekanan ya, karena tekanan yang tinggi tadi. Arterial ya, dia selain memiliki otot, lapisan otot yang cukup banyak ya, dia juga sangat terinervasi, ya, diameternya kecil. Kemudian dia merupakan pembuluh darah dengan resistensi utama, ya, sehingga dia menentukan distribusi daripada curah jantung. Kemudian kapiler, ya, ini jumlahnya sampai 10 juta. Tipis karena cuma satu selapis sel endotelium, tempat pertukaran zat. Ya. Kemudian, vena juga tipis ya, tapi dia ada lapisan-lapisannya. Tapi kalau dibandingkan veno hampir mirip dengan kapiler. Sebagai vena sebagai blood reservoir. Ini yang mau kita bahas ya. Velocity dari blood flow. Jadi ada blood flow, ada velocity. Velocity ini berbanding terbalik dengan luas permukaan area daripada pembuluh darah. Ya. Berbanding terbalik artinya ketika luas permukaannya makin tinggi, maka velocity-nya akan makin rendah. Jadi artinya yang punya velocity yang paling rendah di antara sistem pembuluh darah kita itu adalah kapiler, karena kapiler memiliki cross sectional area yang paling tinggi. Sedangkan aorta ya dia cross sectional areanya sangat rendah, kecil, yaitu sekitar 3 cm bujur sangkar. Dan nanti darah akan mengalir sangat cepat ya, dengan velocity 30 cm per detik atau sekitar 12 inch. Jadi setelah aorta nanti pembuluh darah setelahnya itu akan memiliki cross sectional yang lebih besar, sehingga nanti velocity akan semakin berkurang. Ini yang tadi saya bilang ya, kapiler memiliki total cross sectional area yang paling luas ya, sehingga dia memiliki velocity yang paling kecil, yaitu kurang dari 0, cm per detik. Oke, selanjutnya nanti setelah ke venul, baru menuju vena, cross sectional areanya menjadi berkurang dan nanti velocity akan bertambah lagi. Nah, ini gambarannya ya. Hubungan antara pembuluh darah, cross sectional area, tekanan darah, dan velocity. Oke, jadi diameter ini diameter pembuluh darah, ya. Kapiler yang paling kecil. Kemudian ini cross sectional areanya, kapiler yang paling luas. Oke, ini aliran darah, tekanan darah rata-rata. Kita tahu aorta yang paling tinggi. Velocity-nya ya, karena aorta memiliki cross sectional area yang paling rendah, maka dia velocity-nya yang paling kuat dan tekanannya juga paling tinggi. Sebaliknya kapiler cross sectional areanya yang paling luas ya, tekanannya juga rendah, maka velocity-nya yang paling rendah. Jadi lebih ke velocity itu lebih jadi beda dengan flow tadi ya. Kalau F itu gradient pressure per resistensi,
Kalau velocity itu dia lebih berhubungan dengan perpindahan, ya, perpindahan darah per luas permukaan. Jadi F per cross sectional area. Tekanan darah adalah tekanan yang dimiliki darah terhadap dinding pembuluh darah. Dan tekanan tadi akan menyebabkan darah mengalir melalui sistem kardiovaskular itu karena adanya kontraksi daripada ventrikel. Makanya ketika kita mengukur tekanan darah sistol itu menggambarkan ventrikel itu berkontraksi, sedangkan tekanan darah diastol menggambarkan ventrikelnya waktu relaksasi. Tekanan arteri merupakan rata-rata lah ya, kita bilangnya mean arterial pressure, yaitu keseimbangan antara tekanan darah yang masuk ke arteri maupun yang keluar dari arteri. Mean arterial pressure ini atau tekanan darah itu adalah hasil perkalian cardiac output dengan tahanan perifer, ya, terutama di arterial karena arterial yang paling menentukan tahanan. Ini kemarin juga ada kita bahas, ya, jadi dia sangat ditentukan oleh volume darah. Kemudian sangat ditentukan oleh efektivitas jantung dalam memompa, ya, ini cardiac output, ya, sangat ditentukan oleh tahanan perifer, ya, yaitu diameter arterial. Kemudian sangat ditentukan oleh distribusi darah ke sistem arteri dan vena yang sangat ditentukan oleh diameter pembuluh darah. Dalam hal ini adalah pembuluh darah vena. Untuk volume darah dia ditentukan oleh asupan makanan, asupan air dan pengeluaran air. Jadi kalau pengeluaran air itu bersifat pasif dan diatur oleh sistem perkemihan atau ginjal. Oke, untuk resistensi udah kita bahas juga sebenarnya kemarin. Ini berlaku ke hukum Poiseuille. Resistensi itu adalah panjang, ya, panjang dari pembuluh darah dikali dengan viskositas, ya, dan dibagi dengan jari-jari pangkat 4. Oke, untuk resistensi tadi kan hukum Poiseuille ada jari-jari, kemudian viskositas, ya. Ini panjang nggak diperlihatkan. Ini lagi harusnya panjang. Viskositas sangat ditentukan oleh jumlah eritrosit. Kemudian untuk jari-jari kita tahu ini ditentukan oleh tentu saja oleh polos, ya. Kalau yang intrinsik faktornya atau kontrol intrinsiknya yang lokal. Jadi perubahan lokal terhadap otot polos arterial. Sedangkan faktor luar juga berpengaruh, yaitu dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mengatur tekanan darah, ya. Dalam hal ini tekanan darah kan daya dorongnya. Lokal intrinsik itu mulai dari polik lokal, ya. Dalam hal ini perubahan oksigen atau bahan-bahan metabolit, ya, seperti asam laktat, hidrogen, kemudian kalium. Ya. Kemudian faktor yang lain adalah respon miogenik terhadap regangan. Jadi kalau dia tekanan darahnya tinggi, nanti respon miogeniknya dia akan mengalami vasokonstriksi untuk mengatur flow supaya tetap. Kemudian pengaruh suhu, ya, kemudian akibat daripada mediator inflamasi, dalam hal ini misalnya pelepasan histamin. Kemudian untuk yang extrinsic control ini adalah aktivasi simpatis yang akan menyebabkan vasokonstriksi. Vasopressin juga vasokonstriksi, angiotensin 2 juga vasokonstriksi, epinefrin yang diaktifasi oleh sistem saraf simpatis juga bersifat vasokonstriksi. Jadi tadi flow atau aliran ditentukan oleh gradien tekanan dan resistensi. Resistensi sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang tekanan itu tadi yang mean arterial pressure dia ditentukan oleh
cardiac output sama tahanan perifer balik lagi kemarin. Mean arterial pressure ditentukan oleh volume darah, kemudian aliran di arteri, dalam hal ini ditentukan oleh cardiac output. Ya. Okay. Mean arterial pressure, pressure gradient itu ditentukan oleh daya dorongnya, mean arterial pressure, dikurangi dengan right arterial pressure. Karena kalau tekanan di atriumnya tinggi, berarti nanti yang masuk dari venous return itu menjadi sulit, ya. Makanya dia minus right arterial pressure. Untuk tekanan darah vena cenderung tetap, ya, selama siklus jantung, dan kalaupun ada perubahannya sangat kecil. Perubahan dari venul ke vena cava itu hanya 15 mm air aksa. Ya. Selanjutnya venous return itu ditentukan oleh pompa otot rangka, pompa sistem pernapasan, dan vasokonstriksi atau venokonstriksi daripada simpatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi venous return itu sama aja dengan faktor-faktor yang mempengaruhi cardiac output, ya. Jadi venous return ditentukan oleh katup vena yang nanti dia akan mempengaruhi nilai cardiac output, ya. Kemudian ditentukan oleh volume darah, kemudian ditentukan oleh cardiac suction effect itu adalah tekanan intraperikardium. Harusnya di perikardium itu tekanannya negatif. Jadi pada kasus tamponade jantung, ya, dia cenderung positif. Jadi nanti compliance dan recoil daripada jantung menjadi berkurang. Kemudian tekanan yang mempengaruhi darah yang juga hampir mirip dengan efek daripada suction effect. Jadi kalau tekanan darah yang mengalir balik itu tinggi, maka pressure gradientnya akan tinggi. Kemudian pengaruh aktivitas simpatis. Kemudian kalau aktivasi simpatisnya meningkat, nanti pressure di vena akan meningkat. Ini akan peningkatan pressure gradient dan mengurangi kapasitas vena. Untuk skeletal muscle pump ini hampir sama dengan katup vena, ya. Jadi kalau dia muscle pumpnya tinggi, maka nanti darah yang mengalir balik ke jantung akan meningkat. Ini dia positif-positifnya meningkat, ya. Respiratory pumpnya meningkat, maka venous return-nya akan meningkat. Untuk volume darah ditentukan oleh sistem aliran dari interstisial ke plasma. Okay. Jadi kita tahu kalau untuk sistem kapiler di ujung vena itu kan dia absorpsi, ya. Tekanan onkotiknya jauh lebih besar, ya, daripada tekanan hidrostatiknya. Jadi dia akan menarik air dari interstisial. Kemudian ditentukan oleh adanya retensi garam dan natrium. Oke, ini central venous pressure yang kita bahas kemarin, ya. Jadi kalau dia saat bernapas dia akan berkurang, dan saat shock dia juga akan berkurang. Dia akan meningkat pada saat positive pressure breathing, mengedan, volume darah yang tinggi, dan pada gagal jantung. Ini bahannya. Kita masuk, lanjut ya, Dek. Kita langsung ke berikutnya.